Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sebelum video ini lanjut, kalian wajib subscribe, like, and comment ya. Serta kalau kamu suka kamu bisa share. Apa sih definisi pertumbuhan? Pertumbuhan sendiri adalah proses pertambahan volume, tinggi, dan jumlah sel. Dari yang tadi volumenya cuman berapa, akhirnya naik, kemudian tingginya hanya 1 cm bisa menjadi 30 cm. Kemudian ciri-ciri dari pertumbuhan sendiri, yang pertama kuantitatif, artinya bisa diukur. Jadi tinggi itu bisa diukur ya, berapa meter dan lain sebagainya. Untuk pertumbuhan sendiri nama alatnya oksanometer. Kemudian bersifat irreversible atau tidak dapat kembali setelah tinggi, tidak mungkin menjadi pendek. Kemudian pertumbuhan sendiri ini pertambahan volume massa ini akan menunjang pertumbuhan dari organisme, mulai dari dia kecil sampai akhirnya menjadi besar ya, dari berkecambah menjadi satu pohon yang utuh misalnya. Kemudian perkembangan adalah proses pertambahan jenis sel. Jadi kalau kita bicara perkembangan berarti ada jenis sel baru yang berfungsi. Contohnya adalah sel gamet. Jadi pada tahap perkembangan berarti proses menuju dewasa. Oke, ciri-cirinya yang pertama adalah kualitatif. Kualitatif berarti tidak dapat diukur. Jadi kita tidak bisa mematok kapan seseorang itu dewasa. Misalnya perempuan, kakak tidak bisa mengatakan 9 tahun itu harus dewasa semua, tidak. Karena ada orang yang dewasa setelah umur 12 tahun dan lain sebagainya. Oke, jadi bisa menghasilkan gamet. 2, reversible atau dapat kembali. Contohnya kita ambil contoh perempuan, di mana waktu bayi atau anak-anak dia nggak bisa menghasilkan ovum, kemudian setelah dia remaja bisa menghasilkan ovum, dan ketika dia menua, dia mengalami menopause atau tidak memiliki ovum. Kemudian proses pertumbuhan pada tumbuhan sendiri itu selalu diawali dengan perkecambahan. Apa sih perkecambahan itu? Perkecambahan adalah proses pecahnya dormansi pada biji, di mana pada saat itu biji yang tadinya hanya sebatas biji bisa menjadi satu tumbuhan yang baru. Oke. Nah, kemudian kalau kakak bilang tahapan perkecambahan dimulai dari yang pertama ada imbibisi. Imbibisi adalah proses penyerapan air oleh biji dari lingkungannya, karena di dalam air sendiri terdapat banyak sekali promotor untuk mengaktifkan enzim. Maka tahap setelah imbibisi adalah enzim menjadi aktif. Setelah enzim ini aktif, maka metabolisme berlangsung. Ada anabolisme, ada katabolisme untuk proses pembentukan energi maupun pembentukan sel di dalam tubuh organisme. Setelah itu, testa atau kulit biji menjadi pecah, dan setelah pecah baru ada proses perkecambahan. Proses perkecambahan sendiri ada 2, ada hipogel atau pada saat berkecambah nanti kotiledon itu berada di dalam tanah. Kotiledon itu adalah cadangan energi untuk tumbuhan. Kemudian ada epigel, di mana pada saat berkecambah kotiledon ikut ke atas permukaan tanah. Berarti kotiledonnya ikut ke atas. Contohnya mangga. Ketika kita lihat di berkecambah, kotiledon itu ada di bagian atas, ya. Oke, jadi di sini biji, kalau kalian lihat tidak semua biji itu adalah embrio. Jadi di dalam biji itu ada namanya endosperm. Endosperm ini cadangan makanan pada embrio. Setelah embrio tumbuh, cadangan makanannya itu berasal dari nanti kotiledon namanya. Oke. Jadi nanti ada yang monokotil, ada yang dikotil. Kalau monokotil berarti kotiledonnya cuma 1. Kalau dikotil berarti kotiledon pada saat berkecambah ada 2. Kalian bisa lihat slide berikutnya, ada gambar epigel dan hipogel. Oke, jadi gambar. Terima kasih untuk menonton video ini. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya.